Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yeska Helias dari kelompok 2 yang beranggotakan teman saya Evi Cinta dan masih lain. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang berjudul Sistem Penukar Panas atau HEPS. Tujuan dari praktikum kami ialah ada 4 poin, yaitu menghitung besaran panas yang dilepaskan ke lingkungan dari sistem penukar panas atau QLOS dengan menggunakan batas energi umum sistem penukar panas. Yang kedua, menghitung selisih temperatur rata-rata logaritmik yang disimbolkan sebagai delta T atau M pada sistem penukar panas. Yang ketiga, menghitung keefektifan sistem penukar panas menggunakan metode NTU atau Number of Transfer Units. Yang keempat, menghitung koefisien transfer panas, konvektif, dan koefisien transfer panas overall cell and tube. Pada praktikum ini, kami diberikan penugasan. Berikut hal-hal penting yang harus kami lakukan, yaitu Q-code 1-2 liter per menit, Q-hot 2 liter per menit, tipe heat exchanger cell and tube, aliran, counter current, V-hot 45 derajat dan 65 derajat, serta interval waktu pengukuran 5-8 menit. Langkah praktikum yang pertama ialah kami melakukan pengukuran densitas air. Yang pertama, kita siapkan dulu manometer mili, dicuci dan dikeringkan. Yang kedua, ditimbang meter kosong, lalu ditimbang meter berisi air. Setelah itu, kita hitungkan densitas air tersebut. Kemudian, kita melakukan pengukuran panas pada aliran counter current. Dengan langkah berikut, yang pertama ialah dihubungkanlah semua pipa dengan katup menghubung pada tius. Kemudian kita hubungkan semua kabel sensor ST1 sampai ST7. Setelah itu kita isi tangki dengan air sampai melebihi level switch AN1. Lalu kita hubungkan sumber air dingin atau air keran dengan VR2. Setelah itu kita aturlah posisi aliran untuk aliran dingin V3, V4, V9, dan V10 harus terbuka, dan V2, V5, dan V9 harus tertutup. Untuk aliran panas V7 dan V8 harus terbuka. Lalu kita hubungkan tius dengan power supply. Kemudian kita nyalakanlah tombol power dan kita atur temperatur pemanas air. Setelah itu kita alirkanlah air panas dengan menggunakan pompa AB1 dan diatur laju alirnya. Kemudian kita amatilah temperatur hingga nilai temperatur konstan. Setelah itu kita matikan maksud saya tombol power dan dicabut kabel dari power supply. Langkah terakhir ialah dikosongkan semua bagian pada TIPL, TI-push, dan TICT. Dari hasil praktikum yang kami laksanakan, data yang kami peroleh ialah variasi yang kami gunakan pada praktikum kali ini ada 4 variasi, yaitu variasi 1, variasi 2, variasi 3, dan variasi 4 dengan aliran counter current seperti tabel yang ada slide. Nah, temperatur pada termokouple variasi 1 yang kami peroleh dengan rentang waktu 0 sampai 35 menit dengan T hot in 65 serta T hot out 48 menghasilkan T cold in konstan dengan suhu 32 derajat serta T cold out konstan dengan suhu 43 derajat. Kemudian data yang kami dapat dari variasi kedua dengan rentang waktu 0 sampai 35 derajat dengan T hot in 45 derajat serta T hot out 40 derajat menghasilkan data T cold in konstan dengan suhu 30 derajat dan T cold out konstan dengan suhu 36 derajat. Lalu pada variasi yang ketiga dengan rentang waktu yang sama seperti variasi kedua dengan rentang waktu 0 sampai 35 derajat dengan T hot in 65 derajat, T hot out 58 derajat menghasilkan T cold in konstan pada suhu 42 derajat dan T cold out konstan pada suhu 55 derajat. Dan yang terakhir yaitu variasi keempat dengan rentang waktu 0 sampai 35 derajat dengan T hot in 45 derajat serta T hot out 40 derajat menghasilkan data T cold in konstan
dengan suhu 30 derajat serta T cold out constant dengan suhu 38 derajat. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Firma Silain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pada topik pembahasan, kami membahas tentang yang pertama, penentuan kilos menggunakan neraca energi umum. Untuk menentukan neraca energi umum, maka kami menggunakan persamaan kilos sama dengan M hot integral T1 hot menuju T2 hot CP hot DT dikurang M cold integral T1 cold menuju T2 cold CP cold DT. Sehingga dari persamaan neraca energi umum, maka akan kita ketahui nilai kilos pada jenis aliran counter current dengan laju alir fluida panas 2 liter per menit dengan suhu 65 derajat dan variasi 45 derajat. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh, yang ditujukan pada tabel, maka diperoleh nilai Q-hot bernilai negatif. Nilai Q-hot bernilai negatif ini disebabkan oleh adanya panas yang dilepas dari fluida panas ke fluida dingin, serta diperoleh juga nilai Q-cold yang bernilai positif. Nilai Q-cold bernilai positif menunjukkan adanya panas yang diterima fluida dingin dari fluida panas, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin besar laju alir fluida dingin, maka akan semakin besar pula panas yang mampu diterima oleh fluida dingin dari fluida panas. Yang kedua, yaitu penentuan temperatur rata-rata logaritmik atau disebut dengan LMTD. Untuk menentukan nilai LMTD, maka digunakan persamaan delta T1 sama dengan T hot in dikurang T cold out, serta delta T1 sama dengan T hot out dikurang T cold in. Untuk delta T2, kita menggunakan rumus delta T2 sama dengan T hot in dikurang T cold in, serta delta T2 sama dengan T hot out dikurang T cold out. Sehingga dari persamaan tersebut, kita akan memperoleh delta T1, delta T2, dan dari delta T1, delta T2 yang diperoleh, maka dapat dihitung nilai delta TLM untuk laju alir 1 dan 2 liter per menit, serta suhu variasi 65 dengan 45 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan melihat profil temperatur pada aliran counter current untuk Q-cold 1 liter per menit pada suhu 65 derajat Celcius seperti yang tertera pada slide berikut. Kita juga akan memperoleh profil temperatur aliran counter current untuk Q-cold 2 liter per menit dengan suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga, profil temperatur aliran counter current untuk Q-cold 2 liter per menit dengan suhu 65 derajat Celcius. Yang keempat, profil temperatur aliran counter current untuk Q-cold sama dengan 2 liter per menit dengan suhu 45 derajat Celcius. Sehingga dapat diketahui bahwa LMTD merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur driving force dari suatu proses penukar panas, di mana driving force dalam proses penukar panas merupakan perbedaan temperatur dari fluida panas dan fluida dingin yang masuk. Sehingga laju alir fluida dingin dan fluida panas sangat mempengaruhi nilai dari LMTD, di mana semakin tinggi laju alir fluida dingin yang masuk ke dalam heat exchanger dengan laju alir fluida panas yang konstan, maka akan meningkatkan nilai LMTD yang diperoleh. Sehingga dari keempat grafik tersebut dapat diketahui bahwa LMTD yang semakin tinggi dengan laju fluida dingin semakin tinggi, yaitu pada laju alir fluida dengan 2 liter per menit dibandingkan dengan laju fluida dingin 1 liter per menit. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi Simajuntak. Nah, selanjutnya adalah menentukan koefisien konveksi pada sel. Jadi, koefisien panas konvektif ini merupakan koefisien perpindahan panas secara konveksi, di mana perpindahan panas konveksi ini menyatakan besarnya laju perpindahan panas yang terjadi pada permukaan si fluida. Jadi, koefisien panas konvektif dapat ditentukan dari bilangan Reynolds, Trent, and Nusselt. Di sini kami sediakan tabel koefisien konveksi pada sisi sel. Dapat kita lihat nilai bilangan Reynolds, Trent, and Nusselt, serta koefisien konvektif dari laju alir fluida panas konstan 2 liter per menit dan laju alir fluida dingin 1 liter per menit dan 2 liter per menit. Yang selanjutnya,
Dari tabel itu kita bisa lihat bahwa laju alir fluida dingin yang semakin tinggi yaitu 2 liter per menit dengan laju alir fluida panas konstan yaitu 2 liter per menit menghasilkan nilai bilangan Reynolds, bilangan Rand, dan nilai bilangan Nusselt yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju alir fluida dingin yang lebih kecil yaitu 1 liter per menit. Sehingga diperoleh koefisien konveksi pada sisi sel dengan laju alir fluida dingin yang lebih besar yaitu 2 liter per menit pada laju alir fluida panas konstan yaitu 2 liter per menit lebih besar dibandingkan dengan laju alir fluida dingin yang lebih kecil yaitu 1 liter per menit. Yang selanjutnya kami menentukan koefisien konveksi pada tub. Berikut disediakan nilai Reynolds, Rand, dan Nusselt serta nilai koefisien konveksi pada laju alir fluida panas 2 liter dan laju fluida dingin 2 liter per menit. Nah, nilai konveksi pada sisi tub ini lebih besar dibandingkan pada sisi sel. Mengapa? Karena ada yang namanya driving force pada konveksi, di mana driving force pada konveksi ini adalah beda temperatur. Pada sisi tub yang dialirkan adalah fluida panas, sedangkan di sisi sel yang dialirkan itu adalah fluida dingin. Jadi fluida panas yang terdapat pada sisi tub lebih besar memberikan panas kepada sisi fluida dingin pada sisi sel dibandingkan dengan fluida dingin untuk mendinginkan fluida panas pada sisi tub. Hal ini dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa delta T hot lebih kecil daripada delta T cold. Yang selanjutnya, kami menentukan panas overall atau U pada sistem penukar panas salen tub. Dari yang kami lakukan, semakin tinggi laju alir fluida dan semakin tinggi temperatur fluida panas, maka semakin tinggi juga koefisien panas overall yang diberikan. Jadi adanya laju alir yang semakin tinggi ini, maka dapat menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin yang lebih cepat, sehingga koefisien perpindahan panas yang dihasilkan itu juga lebih tinggi. Berikut kami tunjukkan tabel perpindahan panas overall pada sel N-tube. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa dengan laju alir fluida panas konstan 2 liter per menit dan laju alir fluida dingin 1 liter per menit dan 2 liter per menit, di laju fluida dingin 1 liter per menit itu dia nilai panas overall itu lebih kecil dari yang laju alir fluida dinginnya 2 liter per menit. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan efektivitas dengan metode NTU pada sistem penukar panas. Jadi penentuan nilai NTU ini dilakukan agar kita dapat memperoleh nilai efektivitas dari proses transfer panas. Nilai NTU ini merupakan parameter yang tidak berdimensi yang digunakan untuk menganalisa perpindahan panas yang terjadi pada heat exchanger. Dari nilai NTU ini, kita memperoleh nilai efektivitas dari si heat exchanger sendiri. Jadi nilai efektivitas ini merupakan suatu parameter kondisi kinerja alat, yaitu dengan membandingkan antara kondisi nyata dan kondisi maksimum yang dapat dicapai oleh heat exchanger. Berikut kami sajikan tabel efektivitas sel N-tube. Di sini dapat kita lihat semakin tinggi nilai NTU-nya, maka nilai efektivitas dari heat exchanger-nya sendiri semakin tinggi. Dengan membandingkan antara laju alir fluida panas yang lebih besar dan sementara laju alir fluida dingin sebesar 1 liter per menit ini akan memberikan kemungkinan untuk fluida panas memberikan panas yang lebih banyak kepada si fluida dingin. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pemanasan yang lebih cepat. Dari praktikum yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah bahwa pada percobaan menggunakan sel N-tube dapat disimpulkan bahwa laju alir fluida dingin yang semakin lambat dan menghasilkan nilai panas yang hilang yang semakin kecil. Artinya, kontak antara fluida panas dengan fluida dingin terjadi lebih lama. Yang kedua, pada penukar panas sel N-tube, kilos paling besar yaitu dengan suhu 45 derajat Celcius dan laju alir fluida dingin 2 liter per menit, yaitu min 138,996 kJ per sekon. Yang ketiga, pada penukar panas sel N-tube, delta TLM paling besar yaitu dengan laju alir fluida dingin 2 liter per menit dan suhu 65 derajat Celcius sebesar 15,608 Celcius. Yang selanjutnya, sistem penukar panas sel N-tube menghasilkan nilai efektivitas lebih tinggi
pada laju alir fluida dingin 2 liter per menit dan suhu 65 derajat Celcius, yaitu sebesar 222,437. Yang terakhir, pada penukar panas Celentub, U paling besar yaitu dengan laju alir fluida dingin 2 liter per menit dan suhu 45 derajat Celcius, yaitu sebesar 0,511305 W per M kuadrat K. Demikian yang dapat kami paparkan dari hasil praktikum kami. Sekian dan terima kasih.